Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Saya undang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saya mau undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena Engkau Yesus. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. As we praising you Lord, as we worshiping you Lord Jesus, we pray that you touch every single of us Lord this morning Lord. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, yes Jesus, kasih
Tuhan. Berikan ucapan syukur-Mu. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus, oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. We declare that you are good, Lord Jesus, that your mercy endures forever, Lord. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. In every circumstances, Lord Jesus, that you are always there for us, Lord. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, masuk besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Jesus, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi masuk gerbangnya bersyukur,
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, masuk besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Kamu angkat tangan kita, sebab Tuhan baik, yes Jesus, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes you are good Lord, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kamu coba sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, yes you are Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Benar Tuhan, kasih setiamu tetap selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kalau kami masih bisa Tuhan berkumpul, kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. It's all because of you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you for this morning. Thank you for your presence, Lord, in this place. It's all about you, Father. This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end. Your presence, your kingdom in this place, Lord. This morning we want to hear you speak to us, Lord. Equip us, Lord, that every single word that we hear from you, Lord, will be planted in our hearts, Lord. That we walk out from this place, we are not the same. That we will be more than a conqueror, Lord. And Father, we hear your word this morning. It may be some of us who are sick, who are weary, Lord, that you will heal them, Lord Jesus. You will give them the strength that they need, Lord. Terima kasih Tuhan for everything you've done, Lord. Hide me behind the cross once again, Lord. That every single word that comes from my mouth is from you, Father. Take over this place, Lord. Take over this place. Do something amazing, Lord Jesus. That we are hungry for your word. We are hungry for your power and your anointing, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. You are great. You are amazing. You deserve the glory. You deserve the honor. Name above all names. Semua percaya katakan. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan mendengarkan dari Markus pasal 5, chapter 5, verse 21. We want to hear about the rise up in resurrection power. Waktu-waktu kita pas Easter, pas Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati terus bangkit. And kita lagi bulan ini masih khotbah tentang resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus. I just want to read Mark chapter 5, verse 21. Kita buka firman Tuhan. Markus 5:21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumi dia. Sedang dia berada di tepi, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersengkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya dia selamat dan tetap hidup. Kita melihat di sini Yairus yang orang yang ketua what synagogue? Sinagog, dia ketua sinagog. Anaknya sakit dan mencari kesembuhan. Kelihatannya dia sudah nyari kemana-mana, nggak ada orang yang bisa bantu. Anaknya sudah meninggal. Terus dia mendengar Tuhan Yesus. Yesus datang, sudah keluar dari perahu. Terus banyak orang yang ikutin Tuhan Yesus. Dia sebagai orang ketua sinagog, sampai dia mencari Tuhan Yesus, sampai dia turun, ya kan? Sampai dia sebagai ketua, sampai dia turun gini ke Tuhan Yesus, minta tolong, help, please help my daughter. Imagine, sebagai leader, sampai turun gini kan, don't you think it's embarrassing? Ya, sebagai orang, banyak orang lihat, oh dia ketuanya sinagog, tapi dia minta bantu sampai turun gini, all the way down to help, so that my daughter, anak saya bisa hidup lagi. Imagine that. Have we ever, kita pernah nggak kayak gitu sama Tuhan? Kita turun, kita berdoa. Apa kita turun, kita berdoa karena kita perlu bantuan? Apa kalau kita nggak perlu kebantuan, kita pernah nggak kita turun luntut gini, and kita berdoa,
We're hungry for His presence. We're hungry for You, Lord. I'm hungry for You. Kita penang. Enggak. Apa cuman ya Kak, ya harus gini. Please help my daughter. Please help. I need Your help. I need Your help. Orang yang selalu tinggi, ya, leader, tapi dia sampai turun bawah, sampai, humble himself. Wow, amazing. Di depan banyak orang lagi, orang-orang, ya kan? Dia dilihat kan dia kan ketua, masa ketua sampai turun bawah gitu, sampai minta tolong sampai kayak gitu. Terus kita baca, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kelihatannya semua kita sudah mendengar, ya, banyak kita mendengar cerita ini. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada, nggak tahu apa itu, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita melihat di sini ceritanya satu anak yang meninggal, papinya mencari Tuhan Yesus biar anaknya bisa lahir lagi, hidup lagi. Dan kedua, perempuan ini 12 tahun penderitaan. Kalau zaman dulu ya, kalau kita lihat penderitaan berdarah-darah terus 12 tahun, orang kan ya, takut, ya kan? Takut orang. Orang kan melihat, wah ini orang ini berdarah terus, kita nggak boleh deket-deket, ini nanti kalau deket-deket ketularan nanti. 12 tahun, terus mencari dokter kemana aja, dokter, physician, dia mencari sampai semua hartanya, duitnya dikasih semua ke dokter, tapi terakhir-terakhirnya nggak ada dapat apa-apa. Mencari solution, mencari answer, looking for something. Who can help me? Who can help me? Siapa? Who can help me? You think about it. This lady, 12 years menderita ini, dokter nggak mau, cuman mau duitnya aja. Kalau sekarang maybe ya nggak tahu di Indo maybe gitu ya, minta duit dulu, terus nggak sembuh ya udah, nggak sembuh ya nggak apa, ya kan? 12 tahun mencari kemana, sini, ke situ, sini, sana, situ, nggak ada yang bisa menolong. Terus orang kan melihat, wah 12 tahun ini orang ini, wah, kita harus nggak boleh deket-deket lagi, nanti, ya. Bagaimana ya? Kalau kita yang di situlah kita, sometimes I imagine myself, I'm in there. Sometimes I'm in there in the story. Kita pernah gak gitu? Kita di dalam story-nya itu kita melihat kalau orang itu berdarah 12 tahun, terus kita, ya kan banyak orang juga kan, Tuhan Yesus datang, terus kita yang melihat itu bagaimana? Kita pernah gak berpikir kita di dalam story-nya itu? Kita mau menolong orang ini, apa kita cuma dibiarin, apa gimana? Sometimes we're in this situation too. Sometimes orang perlu bantuan, kita sebagai orang Kristen kita nggak membantu. Orang minta bantu, tolong, ya, okay, I don't know, maybe yes, maybe no. Bagaimana kita? She had spent all that she had and was not helped at all, but instead had become worse. Aduh. Kasihan, 12 tahun mencari biar sembuh tapi nggak bisa sembuh, duitnya habis, rumahnya habis, semuanya hartanya habis. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku cuma saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaraannya
dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. She heard about Jesus, so she came up behind through him the crowd and touched his robe. Orang ini yang sakit sudah nggak bisa berdarah, dia nggak peduli, banyak orang situ sini minggir semua. Saya mau megang ini aja, cuman megang ini aja, aku pasti sembuh. Imagine that, just small robe, so powerful. Dia kan harus, ya kan banyak orang, semua orang kan mau ke Tuhan Yesus juga kan, ya kan? Tapi dia kan dengan hati, dengan iman yang full, semua minggir, cuma megang ini aja, aku pasti sembuh. Terus saya ingat pas ke Kupang, kan dikasih kayak gini kan, dikasih gini, yang di Kupang itu, terus ada ininya juga, ya sama kayak gini, same. Saya mikir kayak di Israel kan sama, Israel kan pakai gitu juga kan, orang Jewish, Yahudi kan pakai yang kayak begini, terus ada ininya juga kan, all the same. Imagine, cuman megang ini aja orangnya sembuh. Tapi dia bagaimana? Dia harus lewati semua orang yang di depannya banyak orang, dia nggak bisa lewat, dia nggak peduli. 12 tahun. Sekarang pertanyaan kita pagi ini, kita sampai sama Tuhan gitu apa enggak? Are we hungry like that or no? Are we thirsty? Ada masalah datang, kita harus terus, nggak peduli. Di depan kita ada masalah gini, kita harus mencari Tuhan. Orang ini berdarahan, dia nggak peduli, banyak orang di depannya, dia masih mau megang ininya. Karena percaya kalau megang ini pasti sembuh. Karena iman. Sama kita juga, sama kita harus, kalau ada masalah di depan kita, kita harus melompati, kita harus sama Tuhan, jalan sama Tuhan, Tuhan pasti jalan, pasti tolong. Kita harus berani. Kalau kita nggak berani, ya kalau saya mikir kalau cerita ini dia nggak ada iman, dia nggak megang ini pasti nggak bisa sembuh kan, ya kan. Tapi dengan iman yang penuh, full, mau percaya kalau saya megang itu aja pasti sembuh. Sekarang kita pertanyaan di dunia sekarang, ya kan? Saya cerita sama teman saya di kerjaan. Ini orang Cina, dia dulunya orang Buddhis, ya kan? Orang Buddhis, terus dia kan ke mana? The Temple yang ngasih ini apa nggak tahu itu. Baru 3 tahun, 4 tahun lalu anaknya bawa dia ke gereja terus. Sekarang jadi orang Kristen, luar biasa, jadi orang Kristen sekarang. Tiap minggu ke gereja, terus saya tanya, bagaimana sekarang gereja kamu? Sebelumnya kena COVID kan bagaimana? Oh ya banyak orang. Sekarang bagaimana? Ngurangin. Saya bilang ya sedih sekali mendengar gitu ya, orang ke gereja terus dulunya cinta Tuhan, terus sekarang ya ini, hidup ya ini. Banyak tantangan, ya kan, banyak tantangan, terus saya tanya, tinggal setengah? Ya setengah, kadang kurang, gerejanya besar. Saya mendengar gitu sama dia, saya cerita, ya sedih lah, maksudnya, tapi ini free will, ya kan. Orang mau ke gereja, mau mencari Tuhan, mau haus sama Tuhan, terserah. Tapi kita sekarang lihat, gereja di mana-mana ya sekarang yang dulunya orang ke gereja sekarang enggak, yang dulunya tiap minggu gereja sekarang cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali ya. Kalau enggak cuma Easter datang, terus Christmas datang. Orang kayak gini enggak melihat kematian Tuhan bangkit lagi. The resurrection, the powerful resurrection, Tuhan bangkit lagi buat kita. Banyak anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, meninggalkan Tuhan, orang yang baru ikut Tuhan, mereka yang ke gereja, lebih setia. Kan sedih kan melihat gini. Tapi inilah dunia, inilah yang Tuhan ngomong, akhir zaman ini kita nggak tahu ya. Tapi yang tahu kita harus, ya kayak mereka ini, kita harus ada masalah, kita nggak peduli di depan kita kayak apa, kita harus maju terus dengan iman. Kita harus megang Tuhan.
Kalau kita nggak pernah megang Tuhan, tangannya Tuhan, kita orang yang buta gini, kita nggak tahu kemana. Mau ke kiri nggak tahu, ke mana, karena nggak tahu, buta. Karena itu Tuhan mati, bangkit lagi buat kita biar dikasih jalan. Jalannya yang benar, ikut sama Dia. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya yang menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? See, there's power. There is power. We have to connect. We have to touch. We have to touch Him. Kita harus megang sama Dia. Kita harus dekat sama Dia terus. The power. Look at it. Ya kan? His disciples said to Him, look at this crowd pressing around you. How can you ask, who touched me? There is power. Who touched me? Banyak orang, someone touched me and there's power coming up from me. Because of the faith of that person. And kita harus sama the same. We have to do the same. We have to do the same. We can't rely on someone else. Kita nggak bisa someone else. We have to rely on faith to touch Him, to get to Him, to walk with Him, towards Him. Kita harus jalan. Still, he kept looking around to see the woman who had done it. And the woman thought she was afraid and trembling, takut, aware of what had happened to her, came, fell down before him and told him the whole truth. Then he said to her, daughter, your faith, your personal trust and confidence in me has restored you to health. Go in peace and be permanently healed from your suffering. Kita melihat di sini, kalau bahasa Inggrisnya ya, go in peace and be permanently healed from your suffering. When you say permanently, forever, man. When people say, oh, temporary, when you sick temporary, well, look at this, permanently healed from your suffering. 12 tahun. And then he stopped. Total stop. Totally stop. Not just temporary, but permanently. That's our God. That's Him. If we rely on Him for healing, because the resurrection power of healing, permanently God will heal us permanently. Enggak cuma temporary, okay, berdarah terus minggu depannya sakit lagi, berdarah lagi. No, permanently. Kalau di sini bilang permanently heal from your suffering. Not just permanently, but peace. Ada peace and joy. Peace and joy. Sometimes I think to myself, mikir ya, kita ke gereja, kita orang yang meninggalkan Tuhan, yang sudah nggak gereja lagi karena kena COVID atau takut apa, bagaimana, nggak tahu saya. How are they living now? Bagaimana? Di luar sana bagaimana? Are they feel better? They feel peace? They feel joy? Because I believe joy and peace only come from Jesus Christ. You know, kita ke gereja, there's peace, there's joy, there's unity, there's communion with God. Kita keluar sini, keluar gereja, kita orang nggak ada gereja lagi, bagaimana mereka? I just don't know. What's in their hearts? How could just like, you know, Jesus died for us. He died and He rose again. How powerful is that? And we are here, we are standing, kita di sini. It's because we are all hungry for Him. Kita di sini karena kita, we need Him. We haven't left God, but we need Him. We are striving to the end. Kita mau sampai to the end of the road. Kita mau sampai selesai sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Kita nggak mau jalan-jalan, ini kita stop, kita ninggal Tuhan. Kita semua, saya percaya, kita mau jalan sama Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan manggil kita pulang. That's the resurrection
power of Jesus. While he was still speaking to her, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Kadang kita melihat ya, orang-orang yang dekat kita, yang tidak percaya kayak gini nih. Kalau bahasa Inggrisnya, there's no use troubling the teacher now. They said to him, "Your daughter is dead. There's no hope. There's no hope." Kadang kita mikir, teman-teman kayak gini yang buatin kita down. Kita perlu nyari orang yang grupnya yang positif. Dilihat kan? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarganya, kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Sudah mati. Gak tahu orang ini percaya kalau Yesus bisa bangkitkan lagi apa enggak, kita nggak tahu. Maybe dia nggak tahu, maybe bilang nggak percaya karena dia bilang percuma, sudah mati kok, nggak usah masuk rumah. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja. Just believe." We need people, kita perlu orang yang kayak gini, close to us, yang believe in you and believe in God together in positive thoughts and positive mind. Kalau kita yang percaya orang yang negatif-negatif ya kayak gini jadinya. Oh, nggak usah lah, pasti nggak bisa sembuh orang. Kita perlu orang-orang yang dekat sama kita yang percaya kamu pasti sembuh. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Because when you say something like that, He gives you power and gives you, we give authority over sickness. Kalau kita ngomong, ya udah, nggak usah percaya, sudah sakit ya biarin sakit, nggak sembuh. Tapi kematian Tuhan bangkit lagi. Itu ada kuasa kesembuhan. Kita harus percaya. We have to walk and we have to grab this. Pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Believe. Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him except Peter, James, and John. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat orang yang ribut-ribut. Ini orang ribut-ribut yang orang menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Bahasa Inggrisnya, tetapi mereka menertawakan dia. Ya kan? Jadi kita melihat, tidak punya iman tapi ya cuma tertawa kan, nggak percaya. Waktu-waktu kayak gini, kita harus percaya, kita harus mencari Tuhan, kita nggak boleh takut. Kita harus berdiri tegak, kita harus berani, kita harus orang sakit, kita doakan sembuh. Bukan kita biarkan, ya kamu sakit loro dewe ya wes, ya kan, sendiri. Tapi kita harus bantu, kita berdoakan, karena kita melihat di sini Tuhan bilang, tapi mereka menawarkan dia. Orang-orang yang nggak percaya, tapi di sininya kita melihat lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, cuma bertiga aja, karena mereka orang yang percaya. Pasti orang tiga ini yang percaya, orang ini pasti bisa sembuh, orang yang positif, orang yang tertawain Tuhan Yesus ya nggak usah ditutup ya pintunya, nggak usah masuk. Karena buat situasinya nggak enak kan, ya kan. Kalau kita orang yang berkesembuhan, terus kita datang, kita pasti percaya satu grup kita berdoa buat orang ini yang orang sakit kita sembuh, pasti sembuh. Tapi sekarang kita lihat ya, 12 tahun orang ini, dia nggak peduli di depannya ada apa, kita harus sama. Kita harus jangan pernah berhenti melayani Tuhan, jangan kita berhenti mencari Tuhan.
Kerajaannya Tuhan dekat sekali sama kita. It's inside of us. Saya nggak banyak waktu pagi ini. X. Perempuan yang 12 tahun yang menderita itu, ketika dia mulai pandangannya diarahkan kepada Tuhan, dan dengan satu keyakinan iman, seandainya aku bisa memegang saja ujung jumbai jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Iman yang seperti inilah yang hari-hari ini, hari-hari di mana keadaan dunia semakin tidak menentu itu, iman inilah yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Dia ada bersama kita. Tapi memang kita punya free will. Kita punya kebebasan hak untuk menentukan hidup kita. Mau setia atau tidak itu tergantung dari kita. Mau punya iman yang teguh atau tidak, kembali tergantung kepada kita. Tapi ingat saudara, waktu dia katakan di atas kayu salib, it's finished, selesailah sudah. Semua yang direncanakan untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita ciptaan yang baru, dia sudah lakukan semuanya. Sekarang adalah bagian kita di hari-hari yang jahat ini untuk terus bisa maju sampai kita sampai kepada apa yang dijanjikan, yaitu eternal life, kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Janganlah lihat kepada keadaan dunia dan segala masalahnya, tapi pandanglah kepada Dia dengan kasih-Nya, dengan semua pengorbanannya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Teruslah berkarya, pakailah terus roh Tuhan, ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Karena Engkau sudah membawa kami, khususnya orang-orang Indonesia, ke negara ini, supaya kami bisa jadi berkat bagi dunia. Tuhan, Hamba berdoa untuk generasi-generasi penerus, untuk second generation, third generation, dan semua generasi dari anak-anak kami semua yang sudah Engkau bawa ke negara ini, supaya kami bisa membawa bangsa-bangsa ke hadapan-Mu Tuhan, sebelum semuanya berlalu Bapa. Pakailah Tuhan setiap keturunan-keturunan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana-Mu jadilah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tidak ada satu kekuatan kuasa yang bisa menggagalkan rencana-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya juga bagi kami Tuhan, untuk bisa memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, selamat pagi Bapak Ibu dan juga yang mengikuti secara online, baik yang di Sydney, di Australia maupun di luar negeri. Selamat pagi atau selamat sore atau selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Saya juga ingin sampaikan pengumuman untuk minggu depan. Jangan lupa minggu depan itu adalah hari pertama, first week. Kita ada perjamuan kudus, dan apa itu, seperti biasa kita akan mengadakan satu kali kebaktian combined service jam 9 pagi. Jadi minggu depan satu kebaktian saja jam 9 pagi saudara ya, perjamuan kudus ya, jadi kita gabung. Terasa itu aja. Dan nanti minggu kedua itu kita juga akan mengadakan juga cuma satu kali kebaktian karena Mother's Day. Anak-anak sedang membuat acara untuk Mother's Day. Jadi apa itu, oh ya, semuanya sudah ada di sini. Ya. Oke, God bless. Kita bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Dancing My Soul.
God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. 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 Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Yes Lord, how great you are. There's none like you. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. How great you are, Lord. Betapa besar dan dahsyatnya Engkau, Tuhan. Oleh sebab itulah pagi ini kami declare nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang sudah menyelamatkan dan merampas kami dari maut. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari yang baik ini, Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa untuk semua rencana-Mu dalam hidup ini. Marilah Tuhan, nama berdoa, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu kiranya menyertai setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah, meninggalkan ruangan ini. Mari mengawali setiap kami, Tuhan. Pulang ke rumah masing-masing atau kemana saja kami pergi. Kiranya pasukan malaikat-Mu beserta dengan setiap kami semua. Oleh sebab itu, kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ingat betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Seperti yang Dia katakan, apabila engkau tetap setia mengiring aku dan mentaati semua firman perintah yang aku berikan kepadamu, maka ketahuilah, Allah katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih. Itu adalah firman untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami akan segera meninggalkan tempat ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang kurang enak badan, yang sakit dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami David juga yang sedang sakit Tuhan, juga istri hamba-Mu juga. Kami ingat juga dengan Papa Dodi juga Tuhan yang masih di hospital. Marilah Bapa, kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu, resurrection power itu boleh menjamah setiap anak-anak-Mu, sehingga kami orang-orang percaya tetap hidup di dalam kuasa kasih-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita pulang, kita bawa semua apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Berkat-berkat, damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kita semua, yang akan menuntun, memimpin, melindungi, dan mempersatukan kita semua mulai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah your financial, diberkati juga studimu, diberkati juga pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oh ya, selamat datang juga untuk temannya Fani ya. Terus saya lupa tadi. Sorry, thank you.